Halo doers dimanapun kalian berada. Salam satu jarum untuk para penjahit yang bukan penjahat. Kali ini Mami mau berbagi beberapa cara menjahit skoder bahu. Tapi sebelum itu, apakah kalian tahu penyebutan skoder bahu ini banyak sekali? Ada yang menyebutnya dengan lidah bahu, tali bahu, lidah pundak, skoder pundak, anci, epaulet, shoulder strap. Ada juga yang menyebutnya dengan pasenten. Untuk peletakannya pada pakaian pada kedua sisi bahu, yaitu bahu kiri dan kanan. Biasanya penggunaannya terdapat pada seragam-seragam formal seperti seragam militer, seragam polisi, seragam pramuka, paskibra, ataupun seragam dinas lainnya. Nah, untuk kegunaannya, skoder bahu ini adalah untuk tempat meletakkan tanda pangkat, lambang atau lencana, ataupun ornamen lainnya di atas bahu. Tapi kalau untuk para militer biasanya untuk menjaga tas, amunisi, dan bayonet agar tidak terjatuh dari bahu. Sekarang lanjut ke cara menjahit skoder bahu. Cara pertama, kita siapkan dulu kain yang kita akan jadikan skoder bahu dengan ukuran panjangnya di sini Mami buat 30 cm dan untuk lebarnya adalah 3 cm. Jadi gunting kainnya lebih dari 3 cm ya. Boleh kita lebihkan 1 ataupun 1,5 cm untuk nanti bagian yang dijahit kasarnya. Setelah kedua sisi dijahit kasar, kita lipat 2 dan kita ambil bagian tengahnya. Jadi kira-kira 30 cm dibagi 2 menjadi 15 cm. Lalu jahit. Setelah itu kita lipat, kita rapihkan ujungnya sehingga membentuk segitiga. Lalu jahit tindih sekelilingnya. Nah, hasilnya seperti ini. Cara kedua, kita gunting kain terlebih dahulu dengan ukuran panjang 30 cm dan lebarnya 5 cm. Lalu kita beri kain vislin, lalu disetrika dan lipat masing-masing 1 cm di kedua sisinya. Kemudian kita lipat kembali dan ambil bagian tengahnya yaitu 15 cm dari ujung untuk kita jahit. Setelah itu kita lipat dan kita rapihkan supaya bentuk segitiganya rapi. Lanjutkan dengan menjahit tindih pada bagian atasnya. Lanjut untuk cara yang ketiga. Pertama-tama kita siapkan dulu potongan kain dan ukuran kain vislin sesuai dengan pola skoder bahu yang kita inginkan. Kita setrika dulu kain vislinnya pada potongan kainnya. Setelah itu kita jahit sekelilingnya. Rapihkan dulu sisa jahitannya dengan cara mengguntingnya, kemudian balikkan. Lanjutkan dengan menjahit tindih sekelilingnya. Sekarang cara keempat. Langkah awalnya sama seperti cara ketiga ya, hanya untuk potongan kainnya kita tidak potong. Jadi kita langsung lipat saja potongan kainnya, lalu kita setrika kain vislin pada salah satu permukaannya, kemudian kita jahit dan kita balikkan dan kita jahit tindih sekelilingnya juga. Nah, itu cara keempat
Sekarang ini cara kelima, cara yang terakhir ya. Kita jahit dulu bagian lebar skodernya. Ukuran lebar dan panjang potongan kain untuk skodernya silahkan tergantung keinginan kalian. Kita setrika dulu tepi jahitannya, lalu kita buat ujung skoder bahunya. Kita jahit, lalu kita setrika juga kain fislin pada salah satu bagian potongan kainnya. Setelah itu kita balikan dan jahit tindih sekelilingnya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, selesai sudah 5 cara membuat skoder bahu dari Mami. Akhir kata, terima kasih sudah menonton.